Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah banget deh kalau gitu. Kalau teman-teman dalam keadaan baik semuanya. Yang kurang baik semoga tetap baik ya. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan memulai belajar grammar basic. Yang grammar basic ini dulunya saya diajar oleh Mr. Nafi, kemudian Mr. Opi dan Mr. Farid. Katanya di kampung Inggris ini ya. Ada pertanyaan? Nah, nama. Oke, nama saya di sini ada, di sini ditulis oleh C82. C ini namanya singkatan dari coklat, seperti itu ya. C82, sebut saja namanya hamba Allah begitu. Jadi bukan kumbang ya. Ya. Waduh, apalagi nama apa ya? Mawar, ya. Bukan mawar atau melati ya. Oke. Siap. Oke. Adapun materi yang pertama kita nanti adalah language. Jadi language, bahasa, and the component of language. Seperti itu. Jadi language and the component of language. Seperti itu. Jadi bahasa dan komponen-komponennya. Seperti itu ya. Oke, yang pertama kita mulai di sini adalah pengertian language atau bahasa. Itu seperti itu. Seperti yang teman-teman bisa lihat itu bahwa definisi dari language atau bahasa sendiri adalah suatu sistem atau cara yang digunakan untuk menyampaikan ide, saran, gagasan baik secara lisan, tulisan atau isyarat. Seperti itu. Adapun komponen-komponennya, jadi the component of language itu nanti ada yang pertama adalah morfem, kemudian Yang pertama adalah fonem, kemudian diikuti oleh morfem, kemudian word, frase, klausa, dan sentence. Seperti itu. Oke, kita tutupkan dulu. Kemudian yang pertama di sini adalah fonem. Oke, fonem ya. Fonem kalau dalam istilah yang lain bisa disebut dengan letter. Kalau kita sering menyebutnya dengan istilah huruf ataupun abjad, seperti itu. Jadi pengertian fonem sendiri adalah komponen terkecil dari bahasa yang tidak bermakna. Jadi komponen terkecil dari bahasa yang tidak bermakna. Seperti itu ya. Kemudian contohnya seperti kita ketahui, misalkan teman-teman yang muslim tentunya mengerti atau kenal betul dengan huruf hijaiyah. Seperti itu ya. Contohnya adalah alif, kemudian ba, kemudian ta, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian juga ada huruf Latin. Huruf Latin di sini contohnya adalah A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Seperti itu ya. Oke, mengerti semuanya? Oke. Kemudian morfem. Morfem definisinya di sini adalah komponen bahasa yang berupa kata dasar. Jadi komponen bahasa yang berupa kata dasar dan imbuhan. Kemudian macam-macamnya, kinds-nya itu ada dua, yaitu free morfem
atau nanti disingkat dengan FM. Di sini adalah morfem yang bebas. Kemudian ada lagi yang namanya bound morfem ataupun nanti disingkat dengan BM. Ini adalah yang terikat atau morfem yang terikat. Kita kembali lagi di sini, free morfem. Pengertiannya adalah morfem yang bisa berdiri sendiri, Kemudian dia membentuk kata dasar atau nanti disebut dengan root word, seperti itu ya. Kemudian bound morfem atau morfem yang terikat, bound ini dari kata-kata bind, bound. Itu pengertiannya adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia merupakan imbuhan saja. Jadi tentunya imbuhan, kalau teman-teman sudah ngerti semua, imbuhan itu adalah afik. Di sini ada imbuhan. Nah, imbuhan ini bisa berupa prefix dan bisa berupa suffix, seperti itu. Jadi di bahasa Inggris juga ada awalan dan akhiran. Adapun nanti sisipan seperti di Indonesia, bahasa Inggris itu kurang common, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah contoh dari morfem tersebut. Contohnya seperti ini. Yang pertama adalah kesedihan. Jadi kesedihan ini, kalau teman-teman tadi ngerti istilah apa tadi yang kita pelajari tadi adalah bound morfem dan free morfem. Jadi free morfem kata dasarnya yang bisa menjadi rootnya itu adalah di sini, free morfem ini ya. Kemudian ke dan an itu merupakan bound morfemnya. Dia morfem yang terikat. Jadi di sini atau lebih dikenal dengan prefix karena letaknya di depan. Kemudian yang belakang ini disebut dengan, betul sekali, suffix. Jadi nanti kalau dalam bahasa Inggris nanti berubah menjadi seperti ini, set. Nah, set ini berupa free morfemnya karena dia merupakan kata dasarnya, bisa berdiri sendiri, tetapi sedangkan nes di sini itu menjadi bound morfem karena dia tidak bisa berdiri sendiri, seperti itu. Contoh yang kedua, unforgettable, yaitu kata dasarnya kita ketahui adalah di sini free morfem berarti. Kemudian yang able sama an di sini adalah bound morfem, di sini juga bound morfemnya. Ini free prefixnya, kemudian ini adalah suffixnya. Oke. Kemudian reconstruction itu kontrak, ini merupakan free morfemnya, kemudian ironnya ini merupakan bound morfem, dan re ini juga bound morfem. Seperti biasa yang letaknya di depan berarti iya prefix, kemudian yang belakang namanya suffix. Ya, betul. Selanjutnya setelah belajar mengenai
apa tadi? Morfem. Yang ketiga adalah word. Word di sini definisinya atau kita kenal dengan kata, definisinya adalah komponen yang terkecil dari bahasa yang memiliki makna dan kelas kata. Contohnya di sini, I sell a book. I sell a book. Oke. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris menjadi dalam bahasa Indonesianya menjadi saya menjual sebuah buku, begitu ya. Ini adalah maknanya. Kemudian kelas katanya di sini adalah saya ini adalah pronoun, akan kita bahas nantinya. Kemudian menjual di sini adalah verb. Kemudian sebuah ini adalah adjektif dan buku ini adalah noun. Yang ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi intinya word itu adalah di sini dijelaskan komponen terkecil dari bahasa yang memiliki makna dan kelas kata. Jadi di sini ada makna, oke, makna di sini dan kelas kata di sini. Oke. Selanjutnya setelah kita belajar mengenai word, yang selanjutnya adalah frase. Frase di sini adalah rangkaian kata yang bermakna, tidak berpola, subjek dan predikat ataupun subjek verb. Nah, adapun polanya dari frase di sini adalah modifier, head dan modifier. Jadi modifier disingkat dengan M, H ini adalah head, kemudian modifier lagi, seperti itu. Jadi bisa di depan ataupun bisa di belakang, seperti itu ya. Nah, di mana head ini adalah yang dijelaskan atau yang diterangkan atau yang menjadi pokok pembicaraan itu apa, seperti itu. Kemudian modifier itu yang menjelaskan atau menerangkan. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini adalah seorang gadis. Oke, seorang gadis. Kalau dalam bahasa Inggris berarti menjadi diinggriskan menjadi a girl. Betul sekali, a girl. Jadi seorang di sini adalah yang dibicarakan ini adalah gadisnya, berarti ini adalah head-nya. Berapa orang jumlahnya? Oke, satu, berarti di sini adalah modifier. Jadi dia menerangkan ke gadisnya. Gitu. Jadi sama di sini E-nya ini adalah modifier dan G-nya ini adalah head-nya. Oke, benar sekali. Kemudian bola panjang di sini yang dibicarakan bolanya bukan panjangnya, jadi yang merupakan head-nya di sini. Kemudian panjang ini nanti adalah modifier. Kalau kita translate dalam bahasa Inggris berarti menjadi long ball, seperti itu ya. Jadi ini adalah modifier, kemudian ini adalah head-nya. Yang dibicarakan adalah bolanya. Kemudian kursi merah. Kursi merah di sini yang menjadi head-nya yang dijelaskan adalah kursinya. Kemudian merah ini adalah yang menjelaskan, dia modifier, dia menerangkan ke sini. Jadi kalau dalam bahasa Inggris menjadi red child. Sekali, jadi ini adalah yang dibicarakan head-nya, ini modifier menerangkan ke sini. Kemudian bahasan yang kelima adalah klausa. Klausa di sini adalah rangkaian kata yang bermakna. Kemudian polanya sendiri adalah
subjek dan predikat ataupun subjek verb, dia bisa menjadi kalimat seperti itu ya. Kemudian macam-macamnya, tense-nya itu ada dua, yaitu main clause dan sub clause. Oke, main clause dan sub clause. Adapun main clause di sini kita sering menyebutnya dengan istilah induk kalimat. Karena induk kalimat atau sering disebut dengan independen ya, independent clause seperti itu. Kemudian yang di sini sub clause ini sering disebut dengan anak kalimat. Kalau di sini tadi adalah independent, berarti di sini dependent. Ya, dependent clause. Oke. Kita belajar masalah definisinya dulu, mengenai definisinya dulu. Main clause adalah clause yang bisa berdiri sendiri. Kemudian dia bisa membentuk kalimat. Kemudian adapun polanya adalah subjek plus predikat ataupun subjek plus verb. Kemudian yang kedua adalah sub clause. Sub clause atau anak kalimat di sini adalah pengertiannya adalah clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu ya. Adapun polanya di sini, polanya nanti adalah conjunction, kemudian plus subjek plus predikat ataupun verb ya. Jadi conjunction plus subjek dan verb. Contohnya di sini adalah Didik menangis karena Desi pergi. Didik di sini adalah subjeknya, kemudian menangis ini adalah verbnya. Karena ini adalah conjunction, kemudian ini Desi ini adalah subjek dan pergi verb. Seperti itu. Nah, ini Didik menangis ini merupakan main clause-nya. Kemudian conjunction subjek dan verb di sini merupakan sub clause-nya. Nah, gabungan antara main clause dan sub clause ini membentuk sentence. Gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah Didik menangis, seperti itu. Didik di sini adalah subjek, kemudian menangis di sini adalah verb. Maka ini tidak main clause lagi karena sudah ada subjek dan verb, ini termasuk sentence juga. Jadi dia bisa berdiri sendiri walaupun sama-sama di sini diambilkan dari atas, sama-sama Didik menangis. Di sini merupakan main clause, kemudian di sini merupakan sentence karena dia bisa berdiri sendiri, seperti itu. Kemudian bahasan yang terakhir adalah sentence. Jadi sentence di sini adalah
rangkaian kata yang bermakna lengkap. Ini ada rangkaian kata yang bermakna lengkap, maksudnya bisa dipahami, tidak ambigu seperti itu ya, tidak janggal. Secara struktur minimal dia berpola subjek dan verb, dan diakhiri dengan salah satu tanda baca yang berupa full stop atau tanda titik di sini. Kemudian question mark ataupun tanda tanya, ya, tanda tanya. Kemudian exclamation mark atau tanda seru, gitu ya. Kemudian untuk contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris bisa kita lihat bersama-sama di sini. Fahmi menulis. Nah, Fahmi menulis. Di sini Fahmi menulis, itu Fahmi subjeknya, kemudian menulis ini adalah predikat atau verbnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris menjadi Fahmi subjeknya, writes itu adalah verbnya. Jadi dia polanya adalah subjek dan verb. Di sini subjek dan verb. Kemudian tanda bacanya yang terakhir adalah titik, ya. Kemudian maknanya dia lengkap. Jadi dia sudah bisa dipahami seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Fahmi menulis surat. Di sini adalah subjek. Kemudian menulis ini adalah predikat. Kemudian suratnya adalah objek. Sama di sini subjek, verbnya ini adalah apa? Letter ini adalah objeknya, itu ya. Jadi polanya adalah subjek plus verb plus objek. Kemudian tanda bacanya dia adalah titik juga, dan maknanya lengkap, bisa dipahami seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah Fahmi menulis surat di dinding. Itu tambah saja di sini nanti kata keterangan. Jadi di sini sama saja, Fahmi subjek, kemudian write ini adalah verbnya, a letter adalah objek, on the wall adalah verbnya, seperti itu. Dan di sini ada tanda baca. Sehingga di sini secara struktur ada subjek, verb, objek, dan adverb. Kemudian tanda bacanya titik dan maknanya lengkap juga, seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah write. Write di sini menyimpan kata-kata subjeknya nanti yang disuruh adalah you. Jadi kalau saya ngomong tulislah, itu berarti ngomongnya dengan Anda. Jadi di sini walaupun ditulis cuma ada verb, tapi menyimpan kata-kata you. Jadi you di sini nanti adalah subjeknya. Maka polanya di sini lengkap, subjek plus verb. Kemudian tanda bacanya adalah exclamatory mark. Kemudian selanjutnya maknanya lengkap atau bisa dipahami. Sehingga walaupun tulisannya cuma white seperti ini, dia sudah bisa disebut dengan sentence, seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir adalah does Fahmi write a letter. Di sini berarti adalah verb. Ini Fahmi adalah subjek. Ini juga verb. Ini verb auxiliary ya, nanti dibahas nanti. Kemudian a letter ini adalah objek. Maka di sini secara pola dia komplit karena ada subjek, verb, dan objek. Kemudian tanda bacanya adalah question mark, dan yang terakhir maknanya lengkap. Oke. Demikian perjumpaan atau materi yang pertama untuk materi grammar kita.
Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita semua tentunya. Banyak salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ucapan terima kasih saya haturkan kepada teman-teman yang mau belajar bareng dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.